peserta Latsar CPNS Angkatan 3 dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Bekasi, tepatnya di unit kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai analis lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Gedung A1 Lantai 1, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat. Visi dan misi dari Dinas Lingkungan Hidup. Untuk visinya, Dinas Lingkungan Hidup memiliki visi yaitu terwujudnya Kabupaten Bekasi bersinar, berdaya saing, sejahtera, dan ramah lingkungan tahun 2022. Sedangkan misinya adalah mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Susunan organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas yang pertama Kepala Dinas, kemudian Sekretariat, kemudian bidang-bidang, di mana terdapat 4 bidang, yaitu bidang tata lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup, bidang kebersihan dan pengendalian persampahan, bidang penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Kemudian ada unit pelaksana teknik dinas atau UPTD dan kelompok jabatan fungsional. Mengacu pada SPMT dan surat tugas kepala dinas, saya ditempatkan di bidang tata lingkungan, seksi penataan lingkungan hidup. Tugas pokok saya adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan penataan lingkungan hidup. Fungsi sebagai analis lingkungan hidup di seksi penataan lingkungan hidup. Yang pertama, perencanaan kegiatan urusan penataan lingkungan hidup. Kedua, pelaksanaan urusan penataan lingkungan. Yang ketiga, pembagian pelaksanaan tugas urusan penataan lingkungan. Yang keempat, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelayanan yang kami berikan, yang pertama, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kedua, inventarisasi GRK atau gas rumah kaca. Yang ketiga, penyusunan bahan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati. Kemudian yang keempat, penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati. Yang kelima, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan keanekaragaman hayati. Yang keenam, penilaian kajian pembuangan air limbah. Yang ketujuh, pengendalian, pemantauan, analisa, dan evaluasi pelaporan dokumen lingkungan. Yang kedelapan, penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penataan lingkungan hidup. Standar pelayanan minimum di Dinas Lingkungan Hidup yang pertama adalah pencegahan pencemaran air, kemudian yang kedua pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, yang ketiga informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomasa, dan yang terakhir adalah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Berdasarkan pemaparan di atas, di mana tujuan DLH adalah meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka keterkaitan tugas pokok saya sebagai analis dengan tujuan DLH antara lain yang pertama dengan melakukan inventarisasi GRK, upaya mitigasi iklim dan perencanaan konservasi, maka kerusakan keanekaragaman hayati itu dapat diminimalisir. Secara otomatis ini akan menjadi sumber daya alam yang ada di Indonesia tetap lestari, tahan terhadap perubahan iklim dan menjaga dari kepunahan. Kemudian yang kedua, dengan melakukan monitoring limbah, pengendalian, pemantauan, analisa, dan evaluasi pelaporan dokumen, maka akan terciptanya kualitas lingkungan yang baik dan jauh dari pencemaran, sehingga kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya semakin membaik. Jika mengacu ke Smart ASN, yang harus saya lakukan untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas saya menjadi lebih baik antara lain, yang pertama,
Selalu mengupdate ilmu pengetahuan seperti peraturan-peraturan terbaru mengenai lingkungan hidup. Kemudian, yang kedua, meningkatkan skill dan kemampuan seperti mengikuti seminar dan workshop. Yang ketiga, berkolaborasi dengan seksi dan bidang lain agar dapat meningkatkan kemampuan diri dan memantau perkembangan informasi saat ini tentang lingkungan hidup. Kemudian yang keempat, mempelajari inovasi aplikasi terbaru agar dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, menambah networking atau jejaring kerja, baik itu dalam satu instansi maupun dengan instansi lain.